Horas. Shalom. Tentu yang terhormat, terima kasih atas undangan Bapak Pimpinan Pengurus AKBP Pendeta Robin yang saya hormati. Tadi juga Pak Sekjen sudah mendampingi Pak Victor dan Ibu Pendeta, bahkan datang ke Jakarta waktu itu. Dan tentu para bupati yang hadir di sini, ada tentu Bupati Dairi yang mendampingi saya sampai sini. Kalau Bupati Tapanuli tidak lain karena keluarganya lumayan dekat yang di Jakarta, sering bertemu. Dan tentu Ketua DPRD Pak Poltak yang tadi juga sudah dari sana hadir di sini. Saya melihat bagaimana kekuatan kita menjadi sebuah bangsa itulah karena perbedaan kita. Kadang-kadang saya juga suka siapa saya? Saya taunya orang Lampung. Tapi ketika saya hadir di Lampung, melihat makam kakek orang tua saya, tapi namanya ada Makassar. Lalu dari ibu kakek, bapak saya punya nenek yang dari sebelah kirinya, namanya ada Banten. Lalu saya menikah dengan istri saya taunya orang Jakarta. Tapi pas dilihat waktu saya ke Bali, tiba-tiba datang keluarga, di mana meyakinkan istri saya itu ada silsilahnya di Pura, jadi turunan kerajaan Karangasem. Ya, istri saya ternyata ada turunan Bali. Anak saya siapa? Saya siapa? Tapi itulah yang menjadi kekuatan kita menjadi sebuah bangsa. Bahwa dengan keberagam kita, suku agama yang ratusan sukunya, agamanya yang juga tentu diakui pemerintah, dan juga bagaimana ribuan pulau, itulah Indonesia. Bahkan karena kekuatan kita, gotong royong kita, perbedaan kita, banyak sekali kejadian-kejadian yang dianggap kita akan runtuh, tapi kenyataannya tidak. Tahun 98, bagaimana isu rasial terjadi karena tentu isu politik. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban. Dan itu berita di internasional. Indonesia akan terpecah. Kita membuktikan kita tidak terpecah. Bulan Maret tahun 1999 ekonomi kita kembali. Tidak 100% tapi kembali. Krisis 2008, krisis finansial yang sebenarnya terjadi dari Amerika awal. Krisis dunia terjadi keuangan. Kita dideteksi juga tidak sanggup melawan krisis keuangan. Ternyata bisa. COVID juga sama. Headline di negara-negara, Indonesia akan menjadi the next India. Ratusan ribu. Indonesia tidak mampu. Ternyata dengan kerjasama tokoh agama, TNI Polri, masyarakat kita, pemerintah pusat, pimpinan daerah yang luar biasa, kita juga membuktikan mereka salah. Kita bisa melewati itu dengan baik. Dan hari ini ekonomi kita tumbuh 5%. Dan insya Allah jalan Tuhan, pertumbuhan ekonomi kita akan terus tumbuh 5% setiap tahunnya sampai tahun 2045. Sehingga
kita akan menjadi negara keempat terbesar ekonomi dunia. Tepuk tangan buat Indonesia. Nah tentu kalau banyak pihak yang tidak suka di luar negeri ataupun di dalam negeri, itu hal yang biasa. Tetapi kalau yang tidak sukanya di dalam negeri, kita harus lawan. Setuju? Karena jangan sampai kekuatan yang kita punya ini tidak jadi apa-apa. Tadi para bupati menyampaikan kepada saya mengenai ekosistem. Kita ini negara yang sangat kaya. Tapi terlalu lama juga kita tidak membangun ekosistem kita sendiri. Kita terjebak yang namanya ekosistem Cina, ekosistem Amerika, ekosistem negara-negara lain. Padahal kita sudah sadar negara ini kaya sekali. Dan sudah sejak dulu kekayaan negara kita selalu dimanfaatkan negara lain untuk pertumbuhan ekonomi negara lain dan pembukaan lapangan pekerjaan negara lain. Market kita yang besar ini sama, hanya dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lain. Bukan berarti kita anti asing. Kita justru harus introspeksi. Kita harus punya ekosistem kita. Ekosistem Indonesia. Bicara mengenai pertanian. Sering kita dengar, apalagi tahun-tahun politik, petani. Nasib petani itu yang jelas sangat krusial untuk Indonesia karena penduduknya 273 juta perlu makan.